assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku tidak sendiri karena akan ditemani oleh Ica dari channel Kedikbuk. Kadikbuk. Nah, boleh perkenalan dulu Ica? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Ica dari Kedikbuk. Di channel aku biasanya bahas buku romansi banyaknya. Ya, itu aja. Oke, nah untuk teman-teman yang penasaran sama buku-buku romans apa yang biasa Ica baca, jangan ragu langsung klik link yang ada di deskripsi buat langsung ke channelnya Ica. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Hai Ica. Ada Ica sehat? sehat, alhamdulillah. Hari ini aku mau tanya nih ke Ica 3 rekomendasi cerita dari Wattpad yang menurut Ica harus banget orang-orang baca. Ica, apakah sudah siap? Kayak ujian ya. Siap. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke cerita yang pertama. Oke, cerita yang pertama yang aku rekomendasikan untuk dibaca, dan aku juga sempat bikin reels ini sih di Instagram. Itu adalah Dunia Lisbeth. Lisbeth nama orang, Lisbeth, yang ditulis sama S3TH39. Tapi sebenarnya nama penulisnya itu Kak Grace, tapi nama akun Wattpadnya S3TH39. Nah, Dunia Lisbeth ini tuh bercerita tentang Lisbeth yang dia itu menderita tuli dan bisu dari dia lahir. Tapi dia itu punya mimpi untuk menjadi seorang desainer, walaupun dia tuli dan juga bisu. Nah, terus Lisbeth ini ngadain kayak semacam fashion show gitu ya untuk baju-baju yang udah dia buat. Pas Lisbeth selesai untuk acaranya, datang nih yang namanya Brian. Jadi Lisbeth itu keluarganya punya teman. Nah, teman orang tuanya itu anaknya si Brian ini. Nah, dulu tuh si Brian itu dikenal sebagai orang yang urakan gitu lah, kayak bad boy gitu. Terus juga sempat ngedeketin kakaknya Lisbeth, cuma sama kakaknya Lisbeth tuh kayak ditolak gitu. Nah, makanya Lisbeth ini kayak bingung gitu, ini mau ngedeketin dia atau enggak, karena dulu dia taunya si Brian itu kayak bad boy gitu. Nah, tapi ternyata si Brian ini kayak baper gitu sama si Lisbeth waktu Lisbeth bilang Brian ini baik. Soalnya si Brian itu selama hidupnya selalu dibilang sama orang tuanya kayak, ini kamu tuh gak becus gitu, kamu tuh cuma nyusahin orang tua. Jadi ketika ada orang yang bilang dia baik tuh, dia kayak baper, karena sebenarnya si Brian ini emang lagi proses berhijrah gitu ya, proses memperbaiki diri gitu. Nah, terus akhirnya di situ Brian sama Lisbeth ya mulai deket gitu. Jadi ceritanya kurang lebih gitu lah ya sinopsis. Oh, aku kira tuh awalnya, ini ceritanya tentang kehidupan. Ternyata ada romansnya juga ya? Atau memang ini cerita romans? Ada romans sih sebenarnya, cuma kental juga sama kekeluargaannya, karena ceritanya ini tuh yang kayak Chinese family gitu, Chinese Indonesia. Biasanya kan kalau cerita yang Chinese Indonesia kayak gitu selalu ada aspek keluarganya ya. Nah, di cerita ini juga sama kayak gitu. Ada hubungan sama orang tuanya Lisbeth, ada hubungan sama orang tuanya Brian, tapi memang ada romansnya juga, dan sebenarnya emang lebih fokus ke romansnya sih. Oke, I see. Kalau ini, Cak, rating yang Ica kasih buat novel ini berapa, Cak? 5 sih, aku kasih 5. Wow. Soalnya ini aku suka banget. Dan ini tuh cerita yang belum banyak yang baca. Yang baca tuh aku terakhir cek masih 87.000, padahal udah ada dari beberapa tahun yang lalu ceritanya, dan menurut aku tuh bagus banget. Oh ya, soalnya si penulisnya ini salah satu kenapa harus dibaca juga bukunya, karena si penulisnya ini emang punya adik yang tuli dan bisu. Jadi benar-benar tahu banget gitu tentang orang yang tuli dan bisu itu kayak gimana. Terus juga gimana ya, orang yang tuli dan bisu juga sebenarnya bisa nyanyi gitu. Jadi di situ aku benar-benar dapat banyak insight baru tentang orang-orang yang tuli dan bisu kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih, Cak, cerita ini apakah sudah diterbitkan atau adanya hanya di Wattpad saja? Sejauh ini sih yang aku tahu masih ada di Wattpad sih, belum diterbitkan. Oke, kalau begitu teman-teman yang penasaran ingin baca juga, boleh langsung diklik atau bisa dilihat dulu, linknya ada di deskripsi ya. Jadi nanti bisa langsung klik terus baca ceritanya Lisbeth. Oke, seperti itu. Nah, lanjut ke cerita yang kedua, Cak. Tentang apa nih? Oke, kalau cerita yang kedua ini judulnya Renjana. Nah, untuk Renjana ini penulisnya El Alicia. Terus untuk Renjana ini sudah dibaca 2.400.000 orang. Wow.
Ya, dan udah diterbitkan sih kalau nggak salah terakhir aku cek. Cuma aku kurang tahu apakah diterbitkan oleh penerbit besar atau self-publish gitu. Aku belum tahu. Nah, untuk Renjana ini tuh bercerita tentang seorang perempuan yang berkuliah di usia kuliah. Dia tuh punya dosen yang killer banget. Jadi maksudnya dosennya tuh kayak terkenal dosen yang killer. Nah, terus akhirnya dia suatu waktu nih pulang ke Yogyakarta untuk bukan liburan sih, kayak gimana ya. Jadi dia tuh kayak ada hubungannya gitulah sama keluarga keraton kerajaan gitu. Nah, pokoknya dia pulang, aku lupa antara dia liburan atau dia ngelaksanain tugas di keraton itu. Nah, terus pas dia pulang ke Yogyakarta itu, ternyata dia ketemu sama si dosen yang killer itu. Dan ini tuh ada hubungannya ceritanya nanti sama reinkarnasi gitu. Jadi reinkarnasi mereka itu reinkarnasi dari kerajaan Majapahit zaman dulu gitu. Ini juga pertama kalinya aku baca cerita Indonesia yang ada reinkarnasinya, terus juga bawa sejarah Majapahitnya. Jadi menurut aku ini wajib banget dibaca sih, khususnya buat yang suka sejarah. Dan penulisnya juga selalu nyampain kalau ada beberapa bagian yang dia fiksikan, ada beberapa bagian yang memang benar. Jadi kita juga nggak akan sesat sejarah lah ya gitu bahasanya. Karena si penulisnya kasih tahu ke kita juga mana yang dia fiksikan gitu. Dan menurut aku itu seru banget sih ceritanya. Keren banget. Aduh, asli penasaran pengen baca yang itu. Nanti aku langsung tanya ke Ica, buat teman-teman juga sama ya, yang mau langsung baca, langsung klik link yang ada di deskripsi. BTW, Ca, itu kan banyak banget ya yang nulis, yang baca 2, berapa juta tadi? 2,4. 2,4 juta. Apakah sudah diterbitkan? Sudah ya? Iya, sudah. Kalau misalkan sudah diterbitin jadi buku itu kan biasanya suka nggak ada ya, Ca, di Wattpad-nya. Ya. Kalau yang terakhir Ica lihat, apakah sudah dihapus ceritanya gitu? Atau masih ada beberapa sampel chapter awal-awal? Aku terakhir lihat udah lama banget sih. Terakhir aku lihat masih belum dihapus, soalnya pas aku cek itu baru pengumuman mau diterbitin. Jadi aku kurang tahu kalau sekarang apa udah dihapus atau belum. Tapi harusnya udah dihapus sih kalau udah diterbitin. Ya, kalau bisa ya pengen lihatnya di Wattpad. Semoga aja belum dihapus. Menarik banget, Ca, itu yang kedua, ya ampun. Kayak jarang banget ya kita kita nemu cerita yang reinkarnasi, apalagi cerita yang di Indonesia, terus disambung-sambungin sama sejarah. Keren banget. Oke. Iya, jarang banget. Jadi aku mau tanya yang terakhir nih, yang ketiga. Tentang apa? Yang terakhir ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang kayak contemporary romance mungkin ya. Biasalah, bukan yang kayak yang kedua tadi. Yang ketiga ini judulnya Mechanic Lovers yang ditulis sama Hamalem. Ini juga udah lumayan banyak sih yang baca, 1 juta. Nah, Mechanic and Lover, bukan Mechanic Lovers, Mechanic and Lover. Nah, Mechanic and Lover ini tuh bercerita tentang seorang cowok, kalau nggak salah namanya Gilang, yang dia itu seorang mekanis dan ketemu sama seorang perempuan yang si perempuan ini tuh crazy rich Surabaya gitu loh. Terus nanti ceritanya ya tentang mereka gitu sih, tentang mereka yang saling suka, terus nanti berusaha untuk minta restu orang tuanya dari si ceweknya, karena si cowoknya ini bukan orang kaya ceritanya, kayak gitu. Jadi buat yang suka sama cerita ala-ala crazy rich gitu, biasanya sih suka sama buku ini gitu. Cerita ini ya berarti, Ca, cinta beda kasta. Ya, cinta beda kasta. BTW, Ca, yang Ica paling suka dari novel ini tuh adegan apanya sih, atau momen apanya sih? Sampai Ica ngerekomendasiin ke teman-teman. Kalau dari yang aku inget, yang paling aku suka dari cerita ini tuh adalah si karakter ceweknya sih. Jadi dia tuh kan kayak crazy rich gitu ya. Jadi kadang-kadang gayanya seenaknya. Tapi kadang kalau di dalam novel romance tuh aku suka aja gitu ngelihatnya orang yang seenaknya. Emang sih itu kan sebenarnya kalau di kehidupan nyata kayak nggak mungkin ya. Tapi kalau di novel tuh bawaannya kayak enak aja bacanya gitu, kayak wah gitu. Ya nggak mungkin ya aku kayak gini gitu. Terus juga si ceweknya meskipun dia crazy rich tapi dia pinter gitu. Maksudnya bukan yang cerita kaya dan manja, tapi memang dia kaya tapi dia juga bisa berbisnis gitu. Itu sih yang aku suka. Oke. Pertanyaan yang sama nih, sama kayak yang tadi pertama sama yang kedua. Buku ini udah dinovelin atau belum? Aku kalau nggak salah terakhir lihat belum sih.
Insya Allah masih aman, teman-teman bisa langsung cek juga linknya kalau penasaran sama cerita yang terakhir, di deskripsi juga sama. Nanti tinggal diklik, kemudian langsung bisa baca di Wattpad. Oke, Ca, apakah ada bonus tambahan? Penulis deh, penulis Wattpad apa atau siapa yang kalau di Wattpad tuh Ica selalu baca cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, pokoknya semua karyanya di Wattpad pasti Ica baca dan Ica suka. Adakah? Ada sih, tapi ini kayak udah terkenal juga. Kak Almira namanya. Almira 03 nama Wattpad-nya. Dia tuh salah satu penulis Wattpad yang sampai sekarang masih aku ikutin sih. Dan bukunya udah banyak diterbitin. Banyak yang diterbitin Gramedia juga. Jadi memang udah besar sih namanya. Salah satu tulisannya judulnya apa, Cak? Yang terkenal ini sih yang mau difilmin itu judulnya Gendut Siapa Takut. Oke, nanti aku bakalan cek-cek juga penulis favoritnya Ica. Kalau aku juga ada nih, Cak, mau rekomendasi buat Ica. Boleh Siapa tahu banget suka, kan. karena ini juga sama nih, autornya auto romance, yang adult, tapi seru banget. Semua tulisannya tuh aku suka banget di Wattpad. Tapi aku lupa nama penulisnya siapa. Bentar, aku cek dulu ya. Cek dulu. Siapa sih? Alma Aridata. Ica udah Iya. udah pernah baca belum? Udah. Suka nggak? Aku udah pernah baca. Suka. Aku paling suka Tied Up. Tied the Knot. Ceritanya siapa? Namanya apa sih? Ceritanya Rian. Rian, sama oke. Di. Ceritanya Rian teh apa ya? Titan Knot bukan ya? Lupa judulnya. Aku paling suka ceritanya Gio sama Jess. Ya aku belum baca yang itu rame banget. Sedih sih kalau kataku, itu paling sedih. Gio sama jadi Jess. aku coba baca. Aku belum baca yang ketiga, nanti aku coba baca. Sama ini No Place Like Home, anaknya Jess sama ya itu juga. Iya, itu juga aku belum baca. Itu juga banyak yang suka ya. Itu nggak terlalu hot, maksudnya tidak terlalu spicy, karena kan itu ceritanya tentang anaknya ya, anaknya masih SMA, jadi tidak spicy, tapi benar-benar kekeluargaannya kerasa banget. Terus romance antara Gio sama Jess-nya juga benar-benar sangat diliatin juga gitu, maksudnya sangat diuji lah istilahnya gitu. Jadi rame banget sih. Iya. Penulis rekomendasi dari aku untuk Ica. Makasih ya Ica ya udah ngasih tahu 3 buku rekomendasi Wattpad-nya, terus juga salah satu penulis favorit dari Wattpad-nya buat aku, buat teman-teman yang lagi nonton juga. Kita bertemu di lain kesempatan ya, insya Allah ya Ica ya. Semoga ada kesempatan lain kita collab tentang yang lain lagi. Seperti itu saja video kali ini. Ica, adakah yang mau disampaikan? Apa ya, paling aku juga ada video collab sama Kanada di channel aku, masih seputar Wattpad juga, jadi yang penasaran boleh dicek. Kalau gitu terima kasih ya Ica ya atas waktunya. Kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa cek channelnya Ica karena di sana banyak rekomendasi buku-buku romance lainnya. So, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.